Tikus hutan kan, asumsi kita begitu ya, imajinasi kita bilangnya begitu. Ternyata tidak, menurut tes ini sama aja. Ada tikus rumah yang bertahan berjam-jam baru mati, ada yang tikus hutan yang baru saja ini setengah jam sudah mati, kelelap, tenggelam. Jadi ternyata tidak ada hubungannya antara tikus rumah dan tikus hutan soal daya tahan. Ini soal daya tahannya. Nah, lalu sekarang berarti sudah tahu. Yang kedua, dia bikin semua jenis tikus itu, dia cemplungkan lagi. Begitu tikus-tikus tersebut mau mati, sudah kelelep gitu, sudah tolong gitu. Lalu datanglah Yesus. Nah, enggak ya, bukan ya. bukan Yesus berjalan di atas air, bukan ya. Oke, cerita yang lain. Ketika sudah hampir mati, diambil tikusnya, diberi istirahat, dikeringkan, dan diberi makan. Oke. Lalu setelah dia puas istirahat, dicemplungkan lagi. Kira-kira berapa lama tikus tersebut bertahan? Kira-kira? Kalau yang pernah tahu cerita ini? Lama, berhari-hari tidak mati-mati. Kenapa? Nah, ini sudah mulai hikmah khotbah ini. Karena menyesuaikan diri, baik. Ada lagi? Menyesuaikan diri. Dikit lagi, Bu. Ya? Ada. Oh, gimana Pak? Jamin? Energi baru. Apa yang menyebabkan dia punya energi baru? Karena makan. Tapi makannya dia berhari-hari, Pak. Bertahan berhari-hari. Karena apa? Apa yang menyebabkan dia bertahan? Ada harapan. Pak Diki mau... Oh, bukan. Ada harapan. Jadi Ibu Bapak sekalian, wah ini udah khotbah ini. Pengharapan itu jauh lebih penting apakah tipe Anda itu optimis atau pesimis. Bukan itu ukurannya, karena optimis, pesimis itu kan karakter orang ya. Kecenderungan orang. Saya orang yang pesimis. Banyak sekali dosen tuh latar belakangnya itu pesimis. Banyak sekali orang yang memilih sekolah itu berdasarkan pesimisme. Nggak beranilah sekolah kayak gini terlalu sulit gitu ya. Tapi sebetulnya tidak ditentukan, daya tahan hidup tidak ditentukan orang itu pesimis atau optimis. Tapi punya pengharapan. Pernah mengalami penebusan, pernah mengalami keselamatan, pernah merasakan bahwa saya pernah ditolong. Banyak ya dari kita ya. Kenapa saya mau jadi dosen? Karena saya dulu pernah ditolong orang. Saya kira itu permulaan dari kita berteologi digital. Nah, barulah saya mau cerita tentang diri saya sendiri. Kenapa ini ya? Tolong Ibu Bapak, ini saya mau sombong. Ini benar-benar sombong yang terakreditasi A ya. Tolong ditembak QR code-nya, karena itu yang mau saya terangkan. Jadi semua bagian dari pelatihan ini adalah juga termasuk memanfaatkan teknologi digital. Jadi tolong kalau memang merasa itu berguna, dipakai. Sudah? Siapa yang sudah? Apa yang Ibu Bapak dapatkan dari screenshot-nya itu? CV. Apakah CV sembarang CV? Bukan CV sembarang CV. Saya juga ikut-ikutan. Saya ingin pamer diri saya sendiri. Sudah semua? Sudah. Jadi itu juga salah satu yang ingin Ibu Bapak saya sharekan kepada Ibu Bapak. Tolong punya profil digital. Sebelum kita bicara teologi digital, kita sendiri berakar, bertumbuh dan berbuah dalam dunia digital. Tolong bikin, tidak harus seperti ini, bisa bikin lebih bagus lagi. Ini saya gratisan aja. Tapi Ibu Bapak bisa lihat ya, bahwa seluruhnya publikasi saya yang jelek, yang nggak jelas, tadi sebetulnya saya Pak Enggar mana ya? Oh, Pak Enggar. Saya itu yang saya tampilkan itu cuma pencitraan aja, Pak. Kalau dilihat tuh nggak ada isinya semua sebenarnya. Tetapi jangan sampai yang tidak ada isinya, apapun, tulisan ringan, tulisan apapun, PDF kan masukkan ke, kalau saya, akademia.edu dan ResearchGate. Masukkan semua, bahkan slide-slide Anda pun jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Jadikan itu bagian dari positioning,
personal branding, dan juga untuk pelayanan. Dan ini bisa dipakai untuk apapun. Materi khotbah Anda bisa dimasukkan di sini, jadi di-sharekan saja lewat WhatsApp kepada mahasiswa, kepada jemaat, dan sebagainya. Bisa dan kalau Anda tekan tombol kontak, itu email dan WA saya sudah langsung masuk. Tapi tolong mengingatkan saya siapa ya, karena banyak sekali yang begitu mau jualan dan sebagainya. Jadi tolong disebutkan identitas Anda. Kurikulum vitae juga saya sudah kesempatan lain bisa kita pakai untuk cara membuat digital profile para dosen. Ya, bisa cari waktu sendirilah. Tapi itu yang ingin saya sampaikan bahwa penting sekali tidak saja sekedar. Nah, materi juga sama. Silakan ditembak materinya di sini. Sebetulnya sudah saya share sejak sebelum acara, tapi silakan dicoba lagi untuk dilihat bahwa materinya pun saya buat dari Linktree. Ada 4 materi utama untuk hari ini, Jalan Ninja ke-7, lalu dan sebagainya. Ya, itu juga bisa menjadi contoh Ibu Bapak. Saya kumpulkan seluruhnya yang memang berkaitan dengan isu beragama di dunia digital atau beragama daring. Ya, jadi ada materi utamanya 4, Jalan Ninja ke-7, Manunggaling Kawula lan Mayantara, ada Covido Ergo Zoom dan Digital Ministry. Ini full paper, ini sudah dipublikasikan, sudah semuanya. Lalu ada materi pendukungnya banyak sekali, termasuk tadi Pak Pendeta khotbah soal pertarungan digital gitu ya di khotbah. Itu juga ada penelitian saya tentang itu, tentang AI juga ada, termasuk slides ya, di bawahnya lagi itu ada My Slides. Itu slide-slide yang semacam ini yang bisa disebarkan secara publik. Tidak semua slide perlu disebarkan secara publik ya, tergantung ininya. Kepentingannya, tapi kalau ada slide yang bisa di publik, semua ada di sini. Ya, ini juga salah satu cara untuk membuat. Juga ada satu materi ini khusus tentang anak muda. Nah, karena isu digital tidak jauh-jauh juga dari isu anak muda dan ada banyak isu yang berkelindan. Khususnya nanti di sesi kedua tentang pedagogi digital, mau tidak mau kita berurusan dengan generasi muda dari mahasiswa kita yang adalah generasi Z, semakin ke arah ke generasi Alpha ya. Ini juga ada beberapa, ada 2 publikasi yang terbit Desember tahun lalu tentang penelitian kami kaum muda dan isu-isu kebebasan beragama ya, ada di sini. Nah, sambil Ibu Bapak mencermati dan mudah-mudahan mendapat inspirasi dari situ, pesan saya adalah semua harus dibuatkan terkumpul ya. Khususnya dosen-dosen muda, inilah kesempatan untuk mengumpulkan apapun, tulisan ringan, tulisan apapun yang bisa didigitalkan, digitalkan. Dan Ibu Bapak bisa lihat di bagian bawah itu ada DOI ya. Ada yang pernah tahu DOI? DOI, Digital Object Identifier. Itu KTP-nya produk-produk digital. Apapun, video, poster, buku, slide, semua bisa. Itu pakai Zenodo, itu bisa dibuatkan sendiri. Itu juga salah satu cara. Jadi Ibu Bapak kalau screenshot slide saya di HP masing-masing, saya boleh mengatakan itu punya saya karena ada identitas DOI-nya. DOI itu satu, nomor ini sedunia cuma satu ini saja. Dan hanya untuk slide ini saja. Ya. Kalau memang tertarik kita bikin sesi lain untuk bagaimana membangun ini. Nah, sebelum lanjut. Oh ya, boleh lanjut ya, lanjut. Ibu Bapak ada buku yang baru akan terbit ya, terbitannya BPK, judulnya Strip Ecclesiology, Electronic Ecclesiology. Karangannya saya panggilnya Bung Yuda Nugraha Manguju, orang dari Gereja Toraja. Yang dari Gereja Toraja tadi siapa ya? Oh, kenal ya dengan. Oh, titip salam aja. Bukan transfer ya. Oh. Jadi tulisan saya yang kedua, yang Manunggaling Kawula lan Mayantara itu adalah pengantar buku ini. Kalau nanti terbit silakan dipakai karena ini bagus sekali untuk memperkaya digital teologi kita. Nah, Ibu Bapak sebelum saya lanjut, saya latar belakangnya meskipun saya sekolah teologi tapi saya bukan teolog. Saya peneliti, ilmunya ilmu religious studies. Dan sebagian besar penelitian saya punya 24 penelitian sejak 2015 itu, kira-kira 18 itu empirik. Ya. Saya orang lapangan.
Penelitian saya yang sekarang sedang saya lakukan adalah inklusi digital di masyarakat adat. Ya. Jadi 2 tahun dibiayai oleh BRIN, itu pergi ke pelosok, jadi ke Sumba pernah ya, ke Marapu, tapi tidak saya langsung ke tim. Lalu kemarin dari Sanggitalo dan sebagainya. Itu semua adalah empirik. Artinya nanti diskusi yang selanjutnya itu tidak terlepas dari bias saya yang orang empirik. Ibu bapak lah yang nanti akan membangun teologinya sendiri dari perspektif ilmu teologi, ilmu keilahian, filsafat keilahian ya. Nomenklaturnya sekarang kan itu. Ya. Jadi nanti yang saya berikan adalah kisi-kisi pergeseran-pergeseran apa yang terjadi. Tadi Pak Pendeta sudah membuka dengan beberapa yang kita sudah rasakan langsung ya. Nah, nanti akan saya bingkai. Yang kita rasakan itu sebetulnya pergeseran apa yang sedang terjadi. Karena ini teologi digital ya Ibu Bapak, bukan Latsar, bukan BIMTEK atau apa yang biasanya di pemerintahan yang teknis sekali, cara membuka HP, cara posting TikTok, bukan. Ini saya akan mengajak untuk berpikir lebih jauh proses yang lebih mendasar. Artinya Ibu Bapak, karena tadi sudah diingatkan oleh Kak Imran, spektrum teologi kita kan luas sekali ya, murni ekumenikal, murni evangelikal, pentekostal, yang dalam banyak titik itu nggak ketemu gitu loh. Berantem ya, kalau bukan karena kasih Kristus kita nggak ngumpul kan ya Pak ya. Kita mungkin sudah bunuh-bunuhan. Ibu Bapak mungkin tahu perang 30 tahun di Eropa, abad ke-8, tahun 1500-an, abad 16 begitu ya. Itu pertarungan teologi antara Protestan dan Katolik, bunuh-bunuhan. Itu lebih kejam daripada pertarungan yang di Timur Tengah sekarang ini. 30 tahun. Ya. Kalau bukan karena kita membuka hati, kita tidak bisa ketemu. Nah, artinya nanti dalam diskusi ini mungkin ada yang sensitivitas teologisnya terganggu sekali akibat apa yang saya paparkan. Silahkan, tidak apa-apa. Satu, yang kedua, sebagian besar adalah yang saya terangkan itu pergeserannya. Tafsir saya sebagai peneliti terhadap kenyataan. Belum tentu benar tafsir saya, tetapi itu yang saya lihat di lapangan. Khususnya saya ingin mengantar Ibu Bapak untuk berteologi itu di negeri plus 62. Karena banyak sekali saya itu reviewer, hampir selalu isu teologi digital itu ke saya jadi reviewernya untuk berbagai jurnal. Itu sangat jauh di sana. Biasanya asumsi, misalnya ya membaca Harari. Harari ini paling sering dikutip ya. Mengatakan tentang homo deus gitu ya. Itu tuh nggak ada di dalam penelitian saya lapangan. Pembicaraan itu tidak ada. Transhumanisme itu nggak ada. Bukannya tidak penting dipahami, penting sekali untuk dipahami. Tetapi kalau kita berteologi dengan begitu, kita kehilangan sensitivitas pada apa yang sebetulnya sedang bergerak secara subversif. Tidak tampak di permukaan. Itu maksud saya Ibu Bapak, bersiaplah, nanti mungkin ada yang sangat mengganggu, silakan disampaikan. Oke, next, tetap nggak mau nyala ya, saya pingin sebetulnya nyala. Nah, baik, sekarang dua lagi, yang jangan yang tadi, tapi orang lain. Dua lagi, apa itu teologi digital menurut Ibu Bapak? Dua orang, satu Bapak, satu Ibu, kakak, silakan. Yang lain Pak, kita beri kesempatan, maaf ya Pak. Mari silakan. Silakan Pak Gunawan. Dari Satya Wacana ya. Proses berteologi yang menggunakan media digital. Terima kasih. Sekarang yang ibu atau kakak perempuan. Kelihatan ya, kita memang berada di budaya patriarki. Padahal sudah menghasilkan begitu banyak teolog feminis. Dalam konteks seperti ini, nggak bergerak. Oke, ya. Kak Mila. Menurut saya teologi digital adalah suatu proses merefleksikan kehadiran Allah di ruang digital. Di ruang digital, baik, merefleksikan. Jadi prosesnya sama, Ya. kalau tadi dalam berteologinya sendiri dan di ruang digital. Baik, silakan selanjutnya. Nah, kenapa penting? Lagi, tapi orang yang berbeda. Ibu Deti ya. Yeti, silakan Ibu. Kenapa penting? Penting karena ini masanya. Ini masanya, waktunya. Oke. Ada begitu banyak orang,
terutama anak-anak muda yang lebih aktif dalam dunia digital. Oke, anak muda ini masanya. Tapi kan ini masanya teknologi digital, Ibu Bapak tahu ya teknologi apa yang mempermudah pertanian, pakai apa? Supaya cepat prosesnya. Pakai apa? Pakai? Drone. Perlu nggak kita punya teknologi drone? Kita bisa belajar digital tanpa teknologi digital, bisa nggak? Bisa. Jadi apa alasan yang lebih mendasar, Bu Yeti? Oh, itu saja ya. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak, terima kasih ya Bu. Jadi karena masanya ya, dan sekarang kaum muda ini, jadi ada keprihatinan. Silakan Pak. Sambil namanya, saya beberapa sudah berkenalan tapi nama tuh. Saya Wanto dari STT BNKP Sundarman. Pak Wanto. Wanto, oke. Ya, mengapa teologi digital penting? Ya. Karena ini relevan dengan situasi saat ini dan menjawab kebutuhan. Karena kebutuhan di era digital saat ini. Itu tadi Pak Wanto. Kita bisa digital tanpa teologi digital kok. Jadi kebutuhan apa persisnya? Ya. Kebutuhannya Persetia, kebutuhannya sekolah-sekolah teologi, atau? Ya, lebih kepada kalau berbicara digital sih sekarang lebih relate dengan anak-anak generasi muda untuk menjangkau generasi muda yang Ibu Yeti ya. Karena kita harus berhadapan dengan generasi muda. Kalau nggak ada generasi muda yang kecanduan sama digital, nggak perlulah ya kelas ini ya. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih. Silakan lanjut. Ya, ini sebagai permulaan. Silakan Ibu Bapak, siapa yang di sini pakai Perplexity, ChatGPT atau Copilot? Siapa? Silakan tolong tanya yang sama. Yang lain bisa ngintip. Atau bisa nyoba saja langsung, ini cepat sekali kok. Silakan pertanyaannya sama. Apa itu teologi digital? Silakan. 2 menit aja ya, Pak Hans sama Pak Jamin. Ada lagi yang mungkin ada yang bisa membantu ChatGPT atau apa? Silakan. Ini betulan yang lain tidak menggunakan ChatGPT ya? Tidak. Enggak sama sekali. Bisa diulang lagi ya Pak Tuhoni ya, Kak Imran, kita tambah lagi sesinya ini. Mudah-mudahan besok bisa dengan Bu Arnis ya. Saya kira ya. Sudah dapat? Oke, silakan tolong dibacakan. Bisa pinjam satu saja. Sebetulnya pingin semua tapi kita masih banyak slide. Pak Hans. Pakai mic Pak. Ya. Menurut ini ChatGPT atau Copilot atau Perplexity? Perplexity, silakan. Digital theology is an emerging field that explores the intersection of theology and digital culture. It involves studying how technology impact religious practices, belief, and communities. This field encompasses various aspects, including the use of digital tool for worship, the theological implication of technological advancement, and the role of technology in shaping religious identity and outreach. Oke, harus bisa diulang lagi ketiknya tapi pakai bahasa Indonesia. Oke. Apa itu teologi? Ya. Digital teologi adalah bidang yang saat ini berkembang dan mengeksplorasi ruang antara teologi dan budaya digital. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi bisa mempengaruhi praktis-praktis dalam bidang teologi, mempengaruhi kepercayaan dalam bidang teologi, termasuk juga mempengaruhi komunitas. Bidang ini encompasses various aspek. Bidang ini mempengaruhi banyak aspek, termasuk diantaranya adalah penggunaan dari peralatan-peralatan digital untuk penyembahan, kemudian implikasi teologi dari perkembangan teknologi, dan peran dari teknologi untuk membentuk identitas religius dan untuk penjangkauan. Terima kasih. Jadi kaya sekali ya, sepakat ya, bahwa itu adalah hubungan antara teologi dan praktek. Nah ini dia, saya ingin menggarisbawahi. Kalau sepakat nggak dengan yang tadi? Jangkauannya seluas itu, jadi bisa banyak sekali antara teologi dan praktek digital itu kan banyak sekali, sangat banyak. Ya, kalau kita sepakati itu, maka ada relasi,
dimensi praktek, Ibu Bapak. Sebagai dosen, apa 3 yang harus dijalankan? Penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Praktek penting sekali. Jadi jangan nulis paper teologi digital kalau tidak mengamati atau mengobservasi praktek. Ya. Itu yang pertama yang saya kira sangat penting. Ini berbeda dengan berteologi teologi patristik misalnya. Kita menggali pemikiran-pemikiran lama dari teologi-teologi yang menjadi basis kita, Agustinus, dan Scotus, Anselmus lah, sampai yang lebih muda begitu ya, Calvin dan sebagainya. Berbeda sekali. Begitu kita mau berteologi digital, harus memperhatikan praktek. Cukup jelas tadi yang definisi yang disampaikan lewat Perplexity, jadi Ibu Bapak tinggal ketik saja. Cukup jelas semuanya? Pak Lumintang ya? Jelas ya Pak? Yang di tengah juga jelas, Ibu cukup jelas definisinya yang tadi diceritakan segitu banyak itu? Belum jelas atau sudah cukup jelas Bu? Kak, sudah cukup jelas? Cukup jelas. Kalau cukup jelas kita akhiri sampai di sini karena sudah diketahui. Terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut. Barulah kita memasuki makanan kerasnya. Pertanyaan berikut. Sekali lagi yang menjawab tolong yang berbeda lagi. Teknologi digital itu bagi kemanusiaan atau bagian kemanusiaan? Kita pelan-pelan ya. Silakan. Kalau di kelas kan kita yang maksa-maksa mahasiswa kita kan, sekarang gantian. Itulah namanya. Ya, Ibu. Ibu siapa maaf? Ibu Nur Cahaya. Silakan. Ya, bagi saya Ibu, digital itu alat. Jadi berarti? Oleh karena teknologi digital bagi kemanusiaan. Bagi kemanusiaan. Terima kasih. Silakan yang lain. Pak Demi. Bagian kemanusiaan. Ini rada radikal. Hati-hati loh Pak. Bapak itu di STT Abdiel loh. Injili Pentekostal loh. Kalau di Duta Wacana Satyawana itu biasa. Intim juga biasa gitu ya. Tolong pertimbangkan lagi. Bisa diulangi ya? Bisa diulangi lagi. Saya tanya ulang ya. Teknologi digital bagi kemanusiaan atau bagian kemanusiaan? Oke, tolong nanti siap-siap siasat ya. Nah, silakan. Kenapa? Tadi sudah nih. Coba di mic-kan ya. Supaya Karena lebih bagian jelas. dari kemanusiaan, karena kemanusiaan itu tidak hanya yang tampak, tapi juga yang tidak tampak. Sesuatu termasuk yang imajiner, jadi bagian dari ekspresi diri manusia. Oke, saksi kita semua ya. Tolong STT lain menerima kalau Pak Demi ini di... Terima kasih. Baik, selanjutnya. Saya belum menjawab, belum versi saya. Ibu Bapak, di zaman Yunani kuno, kita mulainya dari Yunani kuno. Nanti setelah itu akan saya sebutkan kita mulai dari Alkitab ya. Biar bagaimanapun kita Kristen kan ya. Di zaman Yunani kuno itu dulu yang namanya logos, pemikiran tentang dewa, dan mitos, yaitu kisah-kisah tentang dewa, kepercayaan, ritual, dan sebagainya, itu saling terhubung, saling berkelindan. Begitu juga antara logos, pemikiran, dengan teknik. Mengapa ada dewa tukang? Kalau di Mesir kuno namanya Petah, kalau di Yunani kuno namanya Hephaestus. Latin namanya Vulcanus. Ya. Kenapa? Karena kerja dan memikirkan, membayangkan sesuatu, aspirasi, imajinasi, dan sebagainya itu saling terhubung. Tetapi di abad ke-7 terjadi perubahan yang mendasar, dimulai dari sebelum Sokrates, lalu Sokrates dan murid-muridnya yang mempertegasnya. Yaitu ada pemisahan, silakan lanjut lagi, antara logos dan tekne. Bahwa logos, aspirasi terhadap dunia ini, perenungan terhadap dunia ini, pikiran-pikiran tentang dunia ini, itu lebih tinggi daripada aktivitas
pembuatan alat, instrumen, dan sebagainya. Ini penting karena kita mewarisi teologi yang seperti itu. Ciri-cirinya apa? Maaf Pak Pendeta, tadi saya menyinggung sedikit dari khotbahnya. Ciri-cirinya itu kata-kata kita memanfaatkan teknologi digital bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ada diri manusia, ada alat, dan alat ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang disebut dengan logos, pemikiran, aspirasi, dan teknik diceraikan. Kita mewarisi teologi itu. Makanya selalu mengatakan teologi itu bagi kemanusiaan, bukan bagian kemanusiaan. Ada kisah yang sangat terkenal, semoga masih ingat Ibu Bapak. Kejadian 3, tentang apa? Nah, tradisi mengatakan manusia jatuh dalam dosa. Padahal ada kata dosa di situ? Tidak ada. Adanya di pasal berapa? 4. Jadi yang terjadi bukan kejatuhan manusia dalam dosa. Hanya tradisi kita berabad-abad lama bilang itu kejatuhan manusia. The false, gitu ya bahasa Inggrisnya ya. Tapi sebetulnya memang yang benar adalah memang terjadi putusnya atau ketidaksambungannya komunikasi. Kalau kita dari perspektif ilmu komunikasi digital itu putusnya komunikasi. Yaitu bahwa manusia pertama dikatakan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu mereka tetap makan. Setelah makan apa yang terjadi? Terbukalah matanya dan menyadari bahwa mereka telanjang. Apa yang dilakukan Tuhan? Harusnya kan mati. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Apa? Membuat pakaian. Membuat pakaian itu apa? Teknologi. Dan bahasa Ibrani-nya menarik, ketonot. Itu jubah kebesaran. Artinya manusia yang tiba-tiba kehilangan harkatnya diselamatkan dengan teknologi. Allah sendiri yang mengenakan, bukan nyoh. Allah sendiri yang makaikan. Artinya kemanusiaan dan bahkan ya ada klaim dari Bernard Stiegler mengatakan kemanusiaan itu tidak ada kalau tidak ada teknologi, tidak ada teknik. Sementara kita teologi selalu menceraikan. Amin. Agak berat ya. Karena habis ini altar call sebetulnya. Menentukan sekali. Kalau Anda sepakat dengan saya bahwa kemanusiaan, slide berikutnya, bahwa kemanusiaan itu tumbuh karena teknologi, maka sikap kita terhadap teknologi digital akan berbeda. Bukan lagi musuh. Saya ingat zaman saya masih S2, salah satu guru saya itu. Zaman dulu kan masih HP itu yang bisa buat mukul orang gitu ya. Yang panjang gitu yang masih ini iblis katanya kayak gitu. Mungkin Kak Diki tahu ya siapakah yang dimaksud. Tapi sekarang dia justru afid. Selalu di Facebook gitu. Bukan berarti segala-galanya. Slide berikutnya. Bukan berarti segala-galanya. Karena, oke. Maka berteologi digital itu berteologi tentang manusia. Jika sepakat dengan argumen saya. Kalau Anda ingin mengembalikan harkat kemanusiaan seperti Allah. Memakai teknologi. Manusia terputus komunikasinya dengan Allah, kita sebut dalam tradisi kita jatuh dalam dosa, dipulihkannya dengan teknologi. Dilindungi harkatnya lewat teknologi. Maka berteologi manusia, dalam hal ini manusia sebagai homo technologicus. Slide berikutnya, bukan berarti itu segala-galanya. Sama seperti manusia sangat mudah, dia adalah debu ya, karena sangat mudah dia merendahkan diri lebih rendah daripada binatang. Kalau dalam tradisi Yahudi itu menarik sekali. Jadi manusia itu ceritanya kalau dalam tradisi, karena saya mengajar agama Yahudi ya, jadi cerita ini saya dapatkan dari sumber Yahudi. Jadi Allah itu menciptakan selama 7 hari itu selalu mulai dari yang atas dulu, lalu yang bawah. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Terus begitu. Begitu sampai hari ke-6, menciptakan manusia, gimana nih? Kalau saya ambil unsur di udara, tanah, bumi akan iri hati.
Kalau saya ambil unsur di bumi, langit akan iri hati. Maka diambillah tanah, tapi dihembuskan nafas dari udara. Artinya manusia itu bisa jatuh lebih rendah daripada binatang, tapi dia juga bisa mulia. Begitu juga dengan teknologi. Teknologi adalah dalam bahasa Plato, farmakon. Ingat farmasi ya. Obat itu kan sebetulnya racun. Tahu kan kita ya sebetulnya. Karena ditipu sama iklan aja kita bilang itu obat penyembuh segala macam. Padahal itu racun. Hanya racun yang diberikan dengan takaran yang pas. Sama, teknologi juga adalah farmakon. Dia obat sekaligus racun. Dicerna dulu. Renungkan dulu. Minum dulu mungkin, saya juga mau minum. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi sikap yang memandang teknologi itu bagi manusia itu disebut dengan instrumentalis. Contohnya ini istilah yang sangat sering. Sebetulnya kalau apakah bukan berarti alat? Nanti kita akan putuskan. Slide berikutnya. Ini kata-kata yang paling terkenal tuh ini. Instrumen. Teknologi itu cuma alat, yaitu yang penting bukan pistolnya, tetapi the man behind the gun. Nah ini contoh bagaimana teknologi itu hanya alat. Ya. Instrumentalis, dicatat baik-baik sebagai dosen. Instrumentalis. Lanjut. Kalau yang mengatakan teknologi adalah bagian kemanusiaan itu namanya substansialis. Ini mazhab pemikiran ya. Tentu saja yang aslinya tentu jauh lebih kompleks. Ini cuma untuk menyederhanakan. Selanjutnya, maka the gun is my second nature. Nah, orang yang sudah sangat lama di profesi tertentu, ibu nggak usah, motret yang mana bu? Saya kira saya ada di sini. Kenapa di sebelah sini? Orang yang sangat fasih dengan profesinya itu alat itu sudah menjadi second nature, tahu ya? Sudah otomatis. Kalau polisi sudah naruh pistol di sini, dia otomatis meskipun dia naruh, tangannya sudah langsung begini. Kayak itu. Nah, sudah tahu kan sekarang. Jadi betul ya Pak Demi ya, bahwa memang ngomongnya ini cuma alat, tapi nggak bisa lepas. Sudah second nature. Itulah kenyataan kalau bicara teologi kontekstual, inilah konteksnya. Bahwa kita amat sangat sulit melepaskannya. Slide berikutnya. Nah, jadi kisi-kisi berteologi yang pertama bukan juga instrumentalis 100%, bukan juga substansialis, karena itu selalu ada dua-duanya. Maka berteologi itu melampaui dualisme itu. Ada momen kita memang menghentikan. Ada momen FOMO itu apa? Fear of missing out. Ada momen JOMO. Joy of missing out. Nanti ada di sesi berikut tentang pedagogi digital. Sesi kelas saya teologi keramahan, salah satu mata kuliah saya itu namanya teologi keramahan. Itu ada kotak yang tulisannya gadget juga butuh healing. Jadi mahasiswa bukan dipisahkan, mereka tidak diceraikan dari teknologi. Cuman kasihan ya, ingat baik-baik nih HP-nya ini udah kamu perbudak. Beri dia healing. Nah, lalu masukkanlah di situ. Jadi kelasnya mulai pakai pen lagi dan seterusnya. Tidak dimusuhi, teknologi sama sekali tidak dimusuhi. Itu udah second nature-nya generasi Z. Terimalah sebagai kebenaran. Tapi perlunya adalah melampaui. Itu kisi-kisi pertama berteologi digital. Konteks yang berikutnya adalah konteks. Nah ini agak besar dan agak berat. Tapi karena ini dosen semua, silahkan kalau nanti kurang jelas. Ini ada semua di materi saya yang judulnya Jalan Ninja ke-7. Beragama di dunia daring. Ya. Bahwa kita bukan lagi zaman modern. Orang menyebutnya postmodern dan sebagainya, tetapi ada pihak lain misalnya Anthony Giddens, Ulrich Beck mengatakan modernisasi yang kedua. Apa ciri-ciri dari modernisasi yang kedua? Slide berikut. Kalau yang lama itu cogito ergo sum itu apa artinya? Aku berpikir tentang dunia ini, jadi aku dan dunia, aku ada. Keberadaanku berasalkan dari refleksi itu. Sekarang nggak ada.
atau sedikit sekali. Ya ruangan seperti inilah kita baru berefleksi lagi. Tapi itu pun juga ditingkahi ya. Kan ada ibu bapak yang sambil dengerin saya juga buka WA, Pak bisa nggak hari Minggu ini khotbah di sini gitu. Betul ya? Betul kan? Ya tahulah saya juga begitu soalnya. Kalau kuliahnya membosankan ya saya buka gitu lah. Itu sudah tidak ada. Sekarang tuh tidak ada. Yang ada adalah sentio ergo sum. Aku merasa, maka aku ada. Judul materi yang ketiga adalah confido ergo sum. Zoom-nya tuh Zoom itu ya. Zoom. Ya, itu juga contoh. Tadi silakan dibaca ya. Itu sebuah klaim yang mengatakan sudah sangat sulit kita sebenarnya memisahkan diri. Ya, jadi sudah tidak lagi. Yang ada adalah dulu tuh reflektif, menjaga jarak dengan yang kita lihat, yang kita observasi, yang gitu. Sekarang tidak, kita dan barang itu melekat, refleksif, spontan sekali, bergerak bersama, tumbuhnya kemanusiaan ini juga bersama-sama, along the way. Ya. Contoh yang refleksif adalah kita kalau buka IG, ada nggak yang nonton sampai habis gitu? Kalau dia dalam bentuk video, reels gitu. Kalau bagus kan, 1 detik pertama menentukan. Kalau nggak menarik, ya nggak scroll. Nah, itulah contoh dari refleksi. Tapi karena teman sendiri, gimana? Ya di like aja lah ya. Gak ditonton sih sebetulnya, nggak berapa sih, nggak tahu. Tapi karena teman like. Itulah contoh dari refleksi. Itu kenyataan kita. Jadi Ibu Bapak kalau bikin materi, tulisan semua, tebal-tebal, buktinya ini kan, ini dosen semua kan. Saya sudah minta baca 4. Jadi jangan berharap ya kalau mahasiswa kita suruh baca, mereka baca. Dosen saja ya saya suruh baca, nggak mau baca gitu loh. Sudah dipermudah ya, tinggal klik, tinggal download PDF semua, nggak perlu tapi tidak dibaca juga. Tapi itu kenyataan kita. Jadi mengapa, ini kritik saya kepada beberapa lembaga Kristen itu, yang bikin modul tuh siapa yang mau baca modul ini gitu loh. Tidak menarik sama sekali. Tapi ini bukan soal menarik atau tidak, pergeseran. Ini terjadi sama dosen juga. Kita kan enak saja menyalahkan mahasiswa ya. Padahal ini terjadi di dosen. Sama. Sambil nunggu begini. Mengapa sekarang orang tidak komplain suruh nunggu berjam-jam di perpanjangan STNK. Itu nggak ada yang komplain. Sama mahasiswa saya juga nggak komplain. Ini bukunya bahasa Inggris tolong ini ya diringkas dan dipresentasikan kelompok. Nggak ada yang komplain bacaan itu. Gampang kan? Sudah ada alat bantunya. Lanjut. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, ada pergeseran mediasi ke mediatisasi. Seluruh proses hidup kita itu mediasi. Selalu ada perantaranya. Bagi Kristen tentu saja Yesus adalah mediator terpenting. Ya. Tapi sebetulnya dalam perilaku apapun semua lewat mediasi. Ini sangat menantang karena sebagian dari kita tradisinya Protestan. Yang menganggap bisa langsung WA kepada Tuhan gitu ya. Tidak perlu pakai perantara simbol-simbol, alat-alat itu nggak perlu. Kita bisa langsung berdoa saja kepada Tuhan. Itu sangat menantang karena tidak ada dari perspektif antropologi semua hal untuk mendapat makna harus lewat mediator, perantara. Tetapi di era modern ini lebih tajam lagi karena ada yang namanya mediatisasi. Slide berikutnya, yaitu bahwa sudah banyak hal yang simbol-simbol yang tradisional, simbol-simbol yang otoritatif, dulunya otoritatif, fungsi-fungsi sosial digantikan oleh media-media, teknologi media. Nah, dalam hal ini teknologi digital. Sebenarnya tidak hanya ini, tapi banyak. Zaman dulu di gereja Katolik kalau mau bikin hosti itu betul-betul bikin ini sama sekali. Sekarang udah ada mesin. Jadi banyak bisa dijual dan bebas orang beli hosti. Dulu hosti hanya diproduksi oleh gereja. Sekarang tidak lagi. Karena sudah pergeseran yang luar biasa. Nah ini saya berharap betul-betul dipahami karena konsekuensinya slide berikutnya adalah otoritasnya sekarang menyebar. Minta maaf Ibu Bapak, pendeta-pendeta itu sudah hampir tidak laku.
bagi generasi Z, generasi Alpha. Apalagi memang tidak dibesarkan dalam konteks itu. Anak saya saja, saya punya ada 2 anak perempuan, itu sudah ya biasa saja ketemu dengan mereka. Karena otoritasnya sudah menyebar. Sekarang isu-isu terpenting kekristenan itu dibicarakan oleh atau agama gitu secara umum, Deddy Corbusier, Daniel Mananta gitu kan. Bukan pendeta Evi Kula, bukan pendeta John Simon yang jauh lebih pakar gitu, lebih paham. Bukan ya. Tapi mereka-mereka itu. Karena otoritasnya menyebar. Agensi juga bergerak dinamis. Orang bisa milih pagi ke gereja Kemah Injil, sorenya JPCC gitu ya. Karena ada aplikasinya kan, ada My JPCC. Atau gereja 1 jam saja yang di Surabaya. Ini saya menafsirkan proses yang terjadi ya Ibu Bapak. Jadi bukan seharusnya begini, enggak ada seharusnya. Ini kenyataannya. Lalu munculnya lahir micro ustadz, micro preacher, dan pastor Graham. Yang tinggal di DM saja bisa dijawab. Saya ingin bunuh diri, Pak, tapi setelah melihat postingan kakak di IG, saya kok jadi mikir-mikir lagi. Langsung dijawab. Sementara kita kalau mau ketemu pendeta, Pak Pendeta Tarigan, tolong janjian dulu ya gitu ya. Begitu ya Pak? Ya sama, saya juga begitu. Oh janjian nanti kita ketemu di mana gitu ya. Dan terjadi yang namanya pastoral turn. Ada satu makalah yang Pak Romi termasuk terlibat menerbitkan tentang masyarakat higienis. Refleksi saya terhadap Yesaya 53, hamba yang menderita. Saya menyebutkan tentang pergeseran yang namanya pastoral turn. Ini istilah turn itu istilahnya di sosiologi ya. Jadi ada fundamentalism turn oleh siapa namanya dari Amerika, lalu ada conservative turn di kalangan Muslim oleh Martin van Buren dan kawan-kawan. Ada apalagi? Nah, ada lagi namanya pastoral turn, yaitu bahwa orang menjadi dokter, konsultan bagi orang yang lain. Bahkan dokter saja konsultasi sama Aderai. Kalau Anda lihat Aderai yang bodybuilding itu, dokternya konsultasi sama dia, padahal Aderai bukan dokter. Karena semua orang lalu punya kapasitas. Membaca sana-sini lalu dia punya. Ada yang memang betul-betul punya karena dari pengalaman dan seterusnya ya. Jadi ini dampak dari pergeseran itu. Maka dalam konteks macam itu, kisi-kisi berteologilah secara rimpang. Rimpang tuh kayak rumput, kayak kentang, kayak jahe, rimpang, rizoma. Ya, ini akan berlawanan sekali dengan, karena saya dibesarkan oleh navigator ya. Navigator itu kan ngomongnya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah itu udah nggak cocok itu. Orang bisa langsung di buahnya. Nggak perlu lewat proses ini. Karena dia bersifat sempadan. Sempadan itu frontier, selalu ketemu hal yang baru. Beda sekali zaman saya masuk ke toko, kalau siapa ya saya bisa panggil? Ibu Kak Evi kalau masuk ke toko mau beli sesuatu tuh sudah disiapkan dari semula atau enggak? Enggak? Oh enggak ya? Berarti Korea ini. K-popper ini jangan-jangan. Gak jelas ya. Kalau saya masuk toko, saya sudah tahu mau beli apa. Anak sekarang bagaimana? Nggak tahu. Kenapa? Karena menghayati perjumpaan, sempadan, frontier terus. Tapi bagi kita ini dimarahin, kamu kok kayak nggak punya perencanaan, tidak punya planning segala macam gitu ya. Itu kan kita yang bapaks-bapaks ya. Mereka kan tidak, mikirnya nggak begitu. Karena apa? Karena budaya scroll itu kan selalu ada hal yang baru, lalu belok gitu ya. Makanya selalu konsentrasi tidak pernah penuh. Tapi itu kisi-kisi untuk berteologi. Anda diminta berteologi itu. Berteologinya berjejaring dan tidak linier. Beberapa makalah yang akan terbit di jurnal, saya tidak pernah mempertanyakan secara langsung ya. Selama makalah itu bagus, metodologinya baik, jelas sekali, ya pasti bisa terbit. Tapi kebanyakan yang saya dapati berpikir teologinya itu linier. Ya. Dari A pasti ke B gitu ya. Contoh yang paling jelas adalah misalnya apa ya?
Oke deh, itu aja. Nanti sampai saya ketemu. Dan juga belum. Non-hierarkis. Tidak lagi, bukan tanpa hierarki ya Ibu Bapak, jangan salah. Orang-orang yang di dunia digital itu bukannya tidak butuh hierarki, tetapi hierarkinya banyak, heterarki. Yaitu tadi contohnya ya, bisa kemah Injil, bisa JPCC, bisa GPIB, tapi juga ke GBI gitu ya. Dan seterusnya. Itu memungkinkan kalau untuk urusan urusan pacaran dengan Pak John Simon nanyanya. Tapi urusan duit sama Pak Wanto, misalnya kayak begitu. Sekarang tuh begitu, apalagi anak muda, terlebih-lebih anak muda, tidak lagi hierarkis sama sekali, heterarkis. Nah, jadi itu saran saya kalau mau berteologi, cobalah berpikir yang tidak linier ya, tidak lurus-lurus saja. Nah, sekarang ini, coba saya mau ingin tahu, siapa yang setuju dengan Kristen progresif? Cuman 1, 2. Sudah aman posisi berarti ya Pak ya? Tidak akan dipersoalkan ya? Teman ya? Teman belum tentu setuju loh Pak. Pertanyaan saya itu setuju apa enggak gitu. Siapa yang tidak setuju? Enggak ada juga. Enggak pakai definisi. Kalau di medsos itu setuju apa enggak gitu. Kalau definisi itu kalau kita di kelas gitu. Kalau ini enggak, Anda setuju apa enggak? Karena orang, tapi ini penting ya, karena orang itu connect dengan sebuah isu bukan karena dia tahu persis, tidak. Karena sense-nya saja. Makanya tadi, bukan lagi cogito ergo sum, sentio ergo sum. Saya rasa ini connect, atau saya rasa ini enggak benar, langsung. Tapi sekarang saya tanya lagi, siapa yang tidak setuju dengan Kristen progresif? 1, 2. Secara umum saja, sense-nya aja lah. Karena pasti nggak ada yang sempat nanya tuh Pak. Kan begitu ada masuk DVD ya langsung aja, ini nggak bener gitu aja kan. Nggak mikir dulu, yang kamu maksud apa? Itu jarang kan begitu. Itu pasti bukan di medsos itu. Itu di WA mungkin. Kenapa? Salah satu alasannya, kenapa kok Anda tidak setuju dengan Kristen progresif? Silakan. Ya, namanya Pak? Pak Stefanus. Antara lain adalah, saya sudah buka AI Pak. Antara lain inklusivitasnya. Inklusivitas? Ya, okay. Dia mengacu kepada orientasi seksual yang gender, artinya dalam berbagai gender. Tidak perlu dijelaskan ya, karena orientasi seksual berarti bukan hanya seperti yang kita pahami secara normal Alkitab. Kemudian saya pernah membuat itu satu respon, kemudian dipaparkan oleh teman di satu seminar. Walaupun tadi pelaksananya menyampaikan tentang teologi tertentu di antara kita, tapi yang saya sempat berikan respon adalah dia bukan hanya memberikan atau mengemukakan tentang Yesus satu-satunya, tentang keselamatan, tetapi dia memberikan ruang kepada perbuatan baik. Nah ini agak berbeda dengan teologi yang saya pahami. Itu yang saya tahu tentang Kristen progresif. Oke. Kalau masih ada, maaf. Nah, salah satu titik beratnya juga adalah tentang masalah kasih. Detailnya pasti Bapak Ibu beberapa sudah tahu. Hanya saya bilang ada pembatasan Alkitab tentang tentang implementasi kasih, terutama tentang gender dan lain-lain. Kasih terhadap sesama, karena Rasul Paulus juga banyak mengatur di dalam kitab-kitab PB tentang masalah kasih dan lain-lain banyak Pak sebenarnya. Saya lagi buka AI karena Bapak ajarin. Gitu ya. Yang lain-lain teman-teman bisa melihatnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Stefanus, saya masih ngejar. Jangan dikejar Pak. Saya AI juga yang nanti. Ya, saya ngejar dikit ya Pak ya. Boleh Pak. Ya. Kalau begitu sudah posisi Anda. Apa yang Anda kalau misalnya muncul di VT Pak Stefanus, apa respon Pak Stefanus? Cukup selektif. Cukup selektif dengan setiap paparan para orang yang setuju atau menyampaikan tentang bagian ini. Mungkin bagian-bagian hal yang lain mungkin ya. Cukup baik. Ya. Tetapi karena ada yang bagian yang sangat fundamental dalam
teologi yang agak kurang bisa saya terima. Ya, yang saya sudah jelaskan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Bisa mundur satu slide ke belakang, Kak? Ya. Ya. Sekarang kalau sudah mengetahui bahwa berteologi digital itu sarannya seperti ini, berimpang, sempadan, berjejaring, tidak lagi hierarkis, apakah responnya masih sama kepada Kristen progresif? Oh, sudah diambil. Sudah tidak bisa bicara lagi ya, dibungkam. Datang lagi mic-nya. Ini memang hal yang bagus, yang mungkin jadi satu pesan dari pertemuan ini. Berteologi rimpang, risomatik. Saya tadi juga merenung-renung tentang apa yang Bapak sampaikan. Hanya dalam keberbagaian yang bertaburan di digital, karena saya suka digital juga, sebagaimana teman saya Pak Hendro di belakang dan samping saya Pak ini yang orang-orang IT. Jadi tetap selektivitas kita sebagai seorang teolog tetap harus dimainkan, Pak. Tetapi kerimpangan itu tetap menjadi satu bagian yang harus kami lakukan karena majemuk dan kemajuan digital yang ada. Ya, betul. Jadi kalau begini kan konsekuensinya jelas sekali ya. Akan menerima pandangan yang sangat majemuk. Nah, maksud saya kalau kondisi begitu, kita punya posisi jelas ya. Teologi Simpson gitu ya, itu jelas sekali. Tapi begitu Anda respon terjun ke dunia digital, dengan kondisi ini apa yang Anda harus lakukan? Ya, karena kami ini tipe-tipe bukan baby boomer, Pak. Oh gitu ya? Ya, kami yang peralihan otomatis kami menyesuaikan juga. Karena kan kami dosen-dosen yang ada di antara Gen Z dan bukan Gen Z, generasi Z dan generasi Alpha. Kalau kami nggak ngikutin, nanti bahaya, Pak. Ya, mahasiswa kami banyak yang pintar dengan digital juga. Makanya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Stefanus. Mungkin lanjut saja ya, karena masih ada beberapa slide lagi. Jadi saya hanya ingin mengingatkan, karena sekali lagi saya peneliti lapangan. Saya menemani satu mahasiswi yang meneliti tentang agama dan kesehatan mental. Hanya 60% kurang anak muda dari sekian ribu dia pakai X ya. Dia bikin pool di X itu, yang kalau ada persoalan krisis datang ke agama. Tentang orientasi sosialnya dia, apalagi orientasi sosial saya jangan sampai saya ngomong sama pendeta saya. Pasti dihakimi. Itu jelas. Lalu dia melakukan 9 wawancara mendalam. Kurang dari hanya 3 orang saja yang betul-betul akan, oh ya saya konsultasi, saya kembali kepada akar agama saya dan sebagainya. Penelitian saya sejak 2015 kaum muda selalu menemukan anak muda, nanti saya bahas lebih jauh ya di sesi berikutnya, tentang mahasiswa kita kondisinya. Itu yang omnis, tentatif, dan siap sekali berubah. Saya kata-katanya ya macam-macam, nanti ada kutipannya. Saya dibesarkan secara Katolik, tapi saya sangat tertarik dengan Buddhisme. Itu muncul dalam ini. Itu tidak akan muncul di ibadah, itu tidak akan. Persekutuan, ayo, kita persekutuan dulu. Oke, mau gimana lagi? Duit masih sama papa mama kan. Tapi begitu ada ruang pribadi, mereka pilihannya itu sendiri. Itu yang saya maksud. Disconnected becoming. Pendeta Brian adalah contoh disconnected becoming. Menjadi tidak lewat berakar bertumbuh berbuah. Atau berakar bertumbuh berbuahnya bukan dalam lahan yang tradisional. Kitanya aja yang sering kegeeran. Wah, kita mengira begini dan begitu. Enggak, anak-anak itu punya banyak sekali sensualitas di luar sana yang masuk. Ini khusus tentang anak-anak ya, tapi saya kembali ke soal membangun teologi digital. Jadi mulai memahami bahwa sasaran kita yang akan menerima teologi kita itu, seandainya mereka adalah user, itu orang-orang yang disconnected becoming. Tidak sekolah teologi, tapi ngomong teologi. Ya, itulah kenyataan kita. Konteks yang ketiga, dulu ada oralitas, ngomong. Lalu muncullah tekstualitas, dituliskan. Sekarang kembali ke oralitas, kelisanan kedua. Meskipun orang ngetik di IG, di X, itu sebetulnya ngomong. Yaitu sangat sedikit refleksinya. Semua langsung yang dia tahu, dia langsung ini tampilkan. Apakah ada yang tidak meriksa dulu? Banyak, tapi yang lebih banyak lagi tidak.
Apalagi kalau isunya itu receh, wah sangat mudah. Ih lucu banget ya, itu nggak pakai mikir itu. Karena kita berada di era kelisanan kedua. Dan itu bukan salahnya generasi Z. Itu sudah ada sejak radio. Radio lah yang pertama kali membuat orang dijauhkan dari bacaan. Dan itu bukan dimulai di Indonesia. Ya, di negara maju mulainya. Nah, dalam kondisi sebegini maka ekspresi itu bukan lagi tertulis, polimediatik. Banyak sekali cara dan jalannya. Akan saya lebih tegaskan lagi di pedagogi digital selanjutnya. Ini adalah konteks yang ini. Tapi ini penting sekali karena kita kan berkeluh kesah, mahasiswa sudah tidak membaca. Sebetulnya bukan hanya mahasiswa yang tidak baca, dosen pun sudah mulai tidak membaca sebenarnya. Hanya tidak mau mengakui karena otoritasnya ya. Kamu baca dong, padahal dia juga nggak baca gitu. Buktinya itu tadi, saya sudah kirim 4, tidak ada yang baca. Tapi oralitas itu sebetulnya sangat teologis. Apa arti logos? Perkataan, ngomong. Allah itu bersabda, Allah itu tidak menulis. Dan sabda itu punya kekuatan keilahian, sakralitas. Karena dia begitu ngomong hilang. Begitu saya langsung hilang kan dia. Maka sebetulnya adalah penindasan kata A itu lalu ditulis. Itu kritiknya Plato. Mengapa Plato itu mengkritik? Jangan semua orang membaca deh, bahaya sekali. Akan meracuni pikiran. Itu kata Plato. Karena tulisan adalah pemenjaraan pikiran. Harusnya dia ngomong dan mengapa retorika sangat kuat di Yunani kuno kira-kira abad ke-6 ke-7 ya, zamannya Solon itu sangat penting retorika karena ngomong itu mendatangkan kuasa. Bukan tulisan. Jadi ini menarik sebagai lahan berteologi. Tentu tidak cukup waktunya untuk di sini, tapi bahwa oralitas kembali kepada oralitas bisa diupayakan ya selanjutnya. Nah, konteks yang ketiga, kita juga berhadapan dengan kondisi, ini dampak dari yang tadi. Karena oral, apalagi Indonesia tidak pernah menjadi bangsa yang pembaca. Dari dulu, gak usah nunggu media sosial. Sebelum media sosial masih ingat saya, dari dulu di PBB itu kita selalu paling rendah minat bacanya. Jauh sekali dibanding Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Tambah lagi dengan media sosial, tambah parah ya. Nah, maka kita harus berhadapan dengan kondisi afirmasi intelektual dan narasi. Mengapa sekarang kalau khotbah sangat disarankan pakai ada narasinya? Tidak khotbah yang seperti zaman dulu yang saya tahu ya. Karena saya latar belakangnya Injili kan khotbahnya itu doktrinal semua kan. Itu sudah tidak menarik perhatian orang lagi. Apalagi anak muda. Sangat tidak menarik. Karena kita berhadapan bukan pada afirmasi intelektual. Bukan khotbah yang canggih, yang mendalam, enggak. Tapi dia harus mendalam, tapi juga naratif. Harus menyentuh, harus relate kalau bahasa anak Jaksel itu, harus relate. Harus ada chemistry-nya, frekuensinya harus sama, itu semua istilah itulah. Iya, nanti akan saya terangkan di pedagogi digital. Dan dalam konteks seperti ini yang disebut keunikan dengan khususnya digital yang sekarang adalah karena ada efek ludensnya, bermain. Manusia itu kan makhluk bermain. Itu yang tidak dicapai oleh teknologi yang lain sebelum sosial media. Website pun tidak mampu mencapai itu. Teknologi website itu kan tahun 60-an ya, tahun menjelang 2000 lah. Itu tidak semenarik itu. Memang banyak sekali tiba-tiba orang senang sekali dengan website, bikin blog dan sebagainya. Tetapi begitu medsos, wah itu sampai anak-anak pun sangat mudah karena mengulik-ulik yang ludensnya ini. Nah ini juga penting dipertimbangkan. Ada playfulness-nya. Mengapa saya selalu stres kalau suruh nulis paper yang serius? Karena ini nggak ada yang baca lah. Pokoknya hanya sekedar memenuhi kewajiban dosen. Jadi homo tiktoktus ya. Lanjut. Jadi dan di kondisi seperti ini ada 3 logikanya ini yang
menjadi bahan pertimbangan kita, yaitu akses sangat penting. Tanpa akses tidak eksis. Jadi mengapa orang punya aksesnya banyak, akunnya banyak, bahkan anak-anak muda sekarang, mengapa kelas saya nantinya itu sudah bilang, ya silakan kamu pakai akun yang lain untuk kelas ini. Karena memang ada yang mahasiswa itu nggak mau akun IG-nya itu dicemari dengan materi-materi kuliah, nggak mau dia. Jadi dia bikin akun tambahan lagi, akun rahasia yang dosennya nggak bisa akses, gitu-gitulah. Harus diterima, itu kenyataan, itu temuan kami bahwa apakah Anda memakai akun yang sama? Tidak, itu tidak ini, kami punya ini dan itu ya. Nah, itu akses penting, akses menentukan eksis. Efisiensi. Tolong Ibu Bapak yang khotbah, yang minggu depan akan khotbah, 15 menit aja ya. Kecuali ada cerita, ada hal yang menarik. Ada suruh olahraga, suruh nulis gitu, nah bolehlah pakai Oodle, nah itu bolehlah 20 menit gitu ya. Tapi kalau tidak, pesan itu, ini sebuah kemalangan Ibu Bapak, ini bukan sebuah hal, ini hanya temuan saja. Ini sebuah kemalangan, karena apa? Karena wacana yang tadinya kita tahu, misalnya orang ngomong tentang apa ya, jangan masuk STT Simpson, cuman ngomong begitu aja ya. Terus pikiran orang apa nih? Berarti apa? Jelek, apa lagi? Nggak bermutu, apa lagi? Ada skandal mungkin ya. Dan seterusnya. Padahal cuma begitu aja. Kalau orang yang di era refleksi dulu bagaimana? Cari tahu kan? Tanya sana sini. Sekarang tidak ada. STT, jangan masuk STT Simpson, lalu disebarkan langsung apa yang terjadi? Iya, STT Simpson, iya saya juga dengar loh dari cerita ini, terus. Nah, itu yang namanya efisiensi, itu dari wacana diringkas hanya menjadi informasi. Dan inilah asal muasalnya kenapa hoaxtivisme, hate speech, dan sebagainya terjadi. Karena wacana diperas hanya informasi aja. Itu jelas banget waktu Pilpres kemarin kan. Hal-hal yang sepele pun diungkit, padahal kita kalau kecek lagi, enggak, biasa aja gitu loh. Tapi karena ada ini, unjuk kerja sangat penting, tampang penting sekali. Mengapa filter TikTok itu sangat powerful? Iya, filter kamera selfie dan sebagainya. Lanjut. Nah, jadi dalam kondisi begitu saran-sarannya adalah, maka mulailah mengembangkan sungguh-sungguh teologi inkarnasi, dan yang tadi ditakutkan oleh Pak Stefanus, justru harus di situ. Interkarnasi. Bertanya bukan saja Yesus lahir sebagai Yesus yang kita kenal, tapi mungkin, karena kan Yesus katakan dalam Yohanes itu, akulah jalan. Iya, jalan itu memangnya bisa dipersempit, bisa ditentukan beloknya mau kemana. Kan bukan kita yang menentukan. Kebenaran, siapa yang berani membuat klaim itu kebenaran itu fix, satu saja? Ya pasti versi kita, ya kelompok kita pasti, jelas dong. Kalau enggak ya enggak ada STT-nya kan. Harus dikatakan begitu kan, visi misinya STT ini begini-begini, ya harus jelas. Oke. Tapi dia juga sadar ada kenyataan yang lain. Mengapa saya menekankan ini? Karena Allah yang menjadi manusia itu, tapi nanti deh, ada sendiri. Lanjut saja dulu. Maka penting teologi itu relevan. Coba dikatakan bersama-sama. Relevan ya. Bayar Pak kalau gitu. Bukan karena apa-apa, bukan supaya lucu-lucuan, bukan, tapi karena teologi inkarnasi. Yesus kira-kira bisa ngomong nggak sama anak-anak? Dia pakai bahasa langit atau bahasa anak-anak? Anak-anak. Dia ngomong sama ibu-ibu juga, emak-emak juga ngomong nggak? Pasti ngomong kan, karena waktu Yesus bilang, marilah anak-anak kepadaku, apakah mereka datang sendiri? Ada mamanya, jadi ngomong juga sama mamanya, pakai bahasa emak-emak. Yang belok kanan, sainnya ke... Nah itu betul, apa ya gitu, saya nggak ngomong sampai selesai loh Bu. Nah, saya nggak gitu loh, saya juga nggak gitu loh. Yang sen ke kanan, yang belok ke kanan, sennya juga ke kanan, gitu kan Bu ya. Lanjut.
Jadi, nah sekarang kita masuk ke negeri kita sendiri. Tadi lebih luas, sekarang lebih spesifik. Yang saya perlu mendorong Ibu Bapak sekalian. Oke, nah saya bisa pakai ini. Ya, oke. Ya, berteologi di negeri plus 62. Oke. Ini kenyataan kita. Jadi mengapa saya selalu skeptis, tapi kecuali untuk elaborasi pandangan oke saja ya. Bicara tentang transhumanisme, tentang techno-sapiens gitu ya, dari Homo sapiens bergeser ke techno-sapiens dan seterusnya, karena kenyataannya kita masih begini. Rahasia negara saja jadi bungkus gorengan gitu ya. Belum lagi ritual zaman now, ini pembukaan dari tulisan saya di Jalan Ninja ke-7. Driver ojol kompak mandikan HP pakai air kembang, dipercaya bisa dapat order banyak ya. Oke? Gini. Wih, ya. Udah connect lagi soalnya. Iya. Tanpa biasa aja ini yang gratisan. Ya, jadi masih tantangannya sangat besar. Belum lagi soal keamanan data ya. Dan bagus juga kalau di teologi pun bicara tentang keamanan data. Karena human security itu adalah persoalan kemanusiaan. Jadi teologi pun harus bicara itu. Belum lagi yang kemarin itu, saya gedek-gedek sekali loh itu. Luar biasa yang PDNS itu loh. Dahsyat betul betapa kita seperti di zaman batu gitu ya. Zaman batu yang ada laptop dan HP-nya. Ada iPhone tapi di zaman batu cara pikirnya. Kenapa kok bisa begitu pemerintah? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Karena mereka tidak ikut studi institut ini. Jadi Ibu Bapak adalah orang-orang terpilih. The chosen. Ya, ini kenyataannya. Tapi kalau kita yang lebih positif, oh ya, kondisi kita juga adalah kondisi VUCA yang luar biasa ya. Volatility, serba tidak pasti, termasuk asumsi dan anggapan-anggapan. Coba kita refleksi diri kita. Kita seringkali bicara tentang doktrin kekristenan kita menurut sebuah pandangan tertentu gitu ya. Itu tuh cuma seru di STT kita saja. Begitu keluar, kita nggak tahu bagaimana connect dengan uncertainty yang terjadi, kompleksitas yang terjadi. Banyak sekali ada ambiguitas memilih ini atau itu. Contohnya pilpres saja. Bagaimana coba etika Kristen kita tuh bekerja pada pilihan 3 ini. Contoh yang paling jelas ya, ini sebuah catatan kritis ya, bukan ini. Saya sangat menggemari Romo Franz. Dia kan menjadi saksi ahli dari siapa? Iya, saksi ahlinya kelompok siapa? Paslon 1 dan 3. Lihatlah bagaimana etika yang terputus dari kenyataan politik. Dia membela orang yang tidak layak dibela. Sebagai catatan kritis ya, bukan etikanya sendiri. Etikanya keren sekali, tapi semua etika yang dia bilang tuh kena sama paslon yang lain. Oh, mereka itu pemain kok. Itu yang saya maksud. Keterputusan berteologi. Sangat senang dengan hal yang seakan-akan berada dalam bubble gitu ya. Ini kenyataan yang lain, kita punya Stranas, mungkin di bawah belum tahu bahwa ada Stranas tentang kecerdasan artifisial 2024-45, diterbitkan oleh Bappenas. Sebetulnya ini bingkai kita kalau mau berteologi di Indonesia. Dan itu jauh sekali dari gambaran-gambaran kecanggihan dan segala macamnya ya. Termasuk bonus demografi itu saya kira udah didengungkan sering sekali ya. Ya, jadi sekarang Quo Vadis menjelang terakhir sudah. Nah, saksikan video berikut ini. Ini sebetulnya tidak sangat apa, tapi bisa kita lihat. Ya, ini tentang apa kira-kira? Mau diulang lagi? Kita ulang lagi ya. Ya. Sudah. Oh, sorry.
Settingan audio. Sebetulnya nggak perlu sih, pendek aja kok ini. Jadi nggak usah deh. Ya. Only know you when how you feel alone. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you're Video apa nih sebetulnya? Sumbangan, iklan pakai kartu kredit. Motong roti itu pakai apa mestinya? Bisa. Kenapa kok pakai kartu kredit? Ya itulah yang tadi kembali yang pertama. Imajinasi. Penting sekali. Menggunakan yang tidak semestinya, itu yang saya tadi maksud non-linear. Linear itu pisau harus untuk motong. Enggak, pisau itu bisa jadi hiasan, bisa jadi ornamen tembok, bisa jadi ini. Itu berteologi digital itu begitu. Bayangan saya ya. Tidak selalu yang normal. Kita maka perlu menggali. Ya, contoh saya penelitiannya dengan masyarakat adat. Itu kan biasanya memang terputus dari teknologi. Tapi begitu saya di lapangan baru tahu ada masyarakat adat Cipta Gelar di bawah Gunung Halimun itu yang lebih canggih dari kita semua. Semuanya pakai satelit. Tapi di samping itu ada masyarakat Baduy Dalam yang sama sekali putus, sinyal pun nggak boleh masuk. Ya, jadi ada berbagai macam hal yang terjadi. Ini juga film yang lain. Ya. Jadi burung onta mestinya tidak bisa terbang. Tapi gara-gara kenapa? Bukan gara-gara studi institut 2024 bisa terbang. Nah, maka konteks yang keempat adalah pengalaman digital itu adalah pengalaman yang semakin lama semakin menyentuh kita. Makin tadi pertanyaan awal banget, bagi atau bagian. Makin lama menjadi bagian. Saya temukan ini bahkan di Talaut ya. Persoalannya Talaut adalah karena korupsi di Kemenkominfo. Mereka punya 10 tower tapi nggak ada isinya. Sinyalnya kuat tapi nggak ada isinya gitu ya. Tapi kalau itu diatasi, itu sudah sampai gini. Ini bukan soal kita mengaminkan atau tidak ya. Sekali lagi ini kita berteologi. Ingat baik-baik teknologi itu juga farmakon. Apa itu? Obat tapi sekaligus racun. Jangan lupa itu. Tapi kita harus sadari bahwa prosesnya itu semakin lama semakin imersif. Maka tahun depan studi institut itu bukan seperti ini lagi mungkin. Ya Pak ya? Mungkin akan di Nusa Dua Bali misalnya ini. Atau di pantai apa tuh di Sumba itu Kak Mila? Yang bagus sekali. Hah? Nihiwatu misalnya gitu loh Pak. Asal bayar iuran, jangan lupa. Iurannya nggak usah naik, asal tepat waktu saja lah. Nah itu dia. Berarti sekitar itu ya. Tolong Bu, langsung. Semakin lama semakin imersif. Sampai-sampai mungkin burung onta yang hakikatnya tidak terbang, karena itu lalu terlampauilah batasan itu. Ada, ini saya nggak terlalu ini ya, karena waktu ada Sora dari OpenAI yang ChatGPT itu yang sudah sangat bagus sekali sampai gambar orang itu semuanya real sekali. Ya, OpenAI Sora. Nah, saya baru selesai nonton film ini. Atlas, ada yang sudah nonton? Ada ya? Tentang AI. Ini ada yang kata-kata yang saya kutip. Waktu dia ngomong berdiskusi dengan, jadi AI itu harus nempel ke si orangnya itu ya. Maka dia akan sejiwa gitu ya. Once we fully sync, ketika kita semuanya tersinkronisasi, kita akan mengharmonisasi menjadi entitas yang tunggal. Lebih daripada Atlas atau Smith, itu nama orangnya. Something greater, sesuatu yang lebih besar. Tapi yang kamu lakukan hanya satu, percaya pada saya. Ini kata si AI-nya. Ya, keren sekali. Kita bisa bilang, wah ini akan menghancurkan kemanusiaan segala macam, oke deh. Tapi
Kok kenyataannya mengarah sana? Untuk membuat kita lebih paham lagi, ada buku bagus sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh pemenang hadiah Nobel, orang Inggris, keturunan Jepang, Kazuo Ishiguro, Clara Edison. Ini tentang artificial friend, AF. Ya, sangat bagus, silakan di ini. Nah, penutup. Ini dalam bayangan imajinasi teologi saya sendiri kan bukan teolog, tapi kalau saya imajinasikan sebetulnya kan Kristus itu adalah bentuk imanensi yang radikal, imersi yang paling radikal ya. Yang logos yang bersedia mengurungkan diri menjadi masuk dalam dunia manusia dan sekaligus di dunia teknologi. Bahkan dia lahir sebagai anak tekton yang orang sering menerjemahkan tukang kayu. Padahal itu tukang karena ini kan desa kecil. Nasar itu desa kecil, tidak ada tukang kayu sendiri, tukang batu sendiri, enggak. Tukang itu ya bisa batu, bisa kalau tetangganya Yusuf butuh ledengnya macet, ya jadi juga datang gitu, dia bawa tang gitu ya. Terus ada yang listriknya kok nggak nyala-nyala, dia juga bisa, dia juga tukang listrik, dia juga tukang atap, perbaikin atap dan sebagainya. Tekton. Si logos itu masuk dalam dunia teknik, langsung teknologi. Dan dia sendiri mengembangkan teknologi bercerita. Ya, yang sebelumnya itu tidak banyak dilakukan orang. Ya, saya kira itu yang menjadi renungan kita, maka saya menutup dengan istilah, betulkah kita menuju kepada, kalau Quo Vadis tadi, kita menuju kepada manunggaling kawula, ini minta maaf yang bukan orang Jawa. Tolong dibuatkan versi yang lain, versi Toraja atau versi Toba atau Karo begitu ya. Manunggaling kawulo lan mayantara. Semakin lama kawulo ini semakin berkelindan dengan yang mayantara. Betulkah? Saya masih taruh tanda tanya di dalam kurung. Saya kira itu dari saya. Jangan lupa ini. Yeay. Terima kasih Pak Leo. Kita sudah mendapatkan banyak insight ya yang bisa mengubah pemahaman kita tentang bagaimana digital teologi itu di dalam kehidupan kita dan juga pelayanan kita. Waktu kita masih ada 15 menit, saya kasih atau kita bisa ada waktu untuk bertanya. Saya berikan waktu atau 3 penanya terlebih dahulu. Nanti kalau ada lagi kita buka lagi 3 penanya lagi sampai jam 12. Kalau sudah jam 12 kita akhiri. Baik, apakah ada yang mau bertanya kepada Pak Leo? 3 penanya yang pertama, silakan. Tidak usah dipaksakan ya Pak. Kalau perut lebih memanggil, kita ikut perut aja. Belum. Ini diam-diam ini Pak. Iya, saya paham kok jam ini segini lagi kan. merenung-renung atau ada hal yang lain? Oh ya, Ibu 1, kemudian yang lain. Dengan namanya sekalian ya Bu, saya belum. Apakah ada yang 2 lain lagi? Ya, apa Pak? Dengan namanya Bu. Nur Cahaya Gea. Pak Nur Tarigan. Cahaya. Nur Cahaya ya. Gea. Tarigan. 1 lagi, Pak Ibu. Yang kedua Pak Tarigan, yang ketiga Ibu. Sudah, 3 dulu ya. Ya. Silakan. Ya, silakan Bu Nur Cahaya dulu. Saya berdiri sekalian Pak ya. Boleh. Oh, ya, Capek duduk. Ya, sekalian doa makan Bu. Saya tidak sampai 1 menit barangkali. Saya hanya mau, ini semacam kegelisahan atau seperti apa. Saya cuma mau berkata kepada Pak, siapa tadi? Pak Leo. Leonard, ini cocok logi kah? Oh. Yang sedang Bapak lakukan atau apa? Ya. Ya, demikian. Terima kasih. Cocok logi ya. Buktinya apa Bu? Itu dia saya mau tanya. Ya, Pak Ya, Tarigan silakan Pak. Silakan Pak Tarigan. Mike. Ini juga sifatnya menggali ke diri Pak Epafras. Pak Leo ya? Ya. Leo kah Epafras Pak? Leo. Oh.
Pak Leo, Abang, kira-kira kenapa Bapak dorong kita ke arah sini begitu? Oh, kenapa? Sebagai apa namanya? Tadi teolog yang tidak jadi kah atau apa? Iya. Kenapa didorong teolog yang sudah jadi ini ke arah sana? Thank you. Ibu siapa, Bu? Mei Li. Dari mana? Oh ya Kak ya. Iya, terima kasih Pak Leo. Beberapa waktu yang lalu ketika kami berkegiatan di kampus, kami mengundang seorang tokoh, dia yang mengepalai bagian kalau di IAKN Manado itu masuk di kelompok 13, jadi Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu masuk di sana. Terkait perguruan tinggi, dia memberi sebuah statement bahwa ada kemungkinan orang anak muda kemudian tidak lagi mau kuliah seperti itu. Dalam penjelasan yang Pak Leo sampaikan hari ini, saya semakin khawatir, Pak. Khawatirnya karena kalau yang dijelaskan tentang AI ini masih dalam konteks digital teologi. Saya apakah ini meraba-raba ya? Jujur saja dalam ketakutan saya melihat bahwa dunia itu pada akhirnya bias dengan kehadiran digital ini. Kita karena pengalaman kemarin, jujur saya padanya bingung. Kemarin ketika mengikuti seleksi instruktur nasional moderasi beragama, saya diberi tugas untuk membuat konten dan pada akhirnya melihat mengevaluasi itu. Jadi saya kemudian membuat Facebook saya itu menjadi konten digital, kreator gitu. Ternyata di situ memang dimungkinkan untuk bisa melihat berapa yang melihat konten kita, semenarik apa konten kita itu dalam 1 detik, 2 detik, jadi itu di skip, ternyata itu masuk di kategori 3 detik. Saya membuat tema, ada beberapa video yang menurut saya dengan teknologi yang terbatas, saya membuat video bersama teman-teman untuk diposting, diedit sedemikian baiknya menurut kami, itu sudah menarik tentang moderasi beragama yang sekarang menjadi program utama untuk Kementerian Agama. Ternyata Pak, konten itu paling banyak dilihat. Itu paling banyak 400 viewers dari pengikut saya yang banyak ribunya itu gitu. Yang lucunya waktu saya buat konten yang aneh, yang kebetulan saja ketika sudah lama nggak naik oplet, saya naik oplet dan saya siaran langsung. Setelah sekian ribu purnama tidak naik oplet. Pak bayangkan itu FYP loh. Hampir 3.000. Ini jujur. Saya padanya bingung. Apa yang kita pada akhirnya ada di konteks yang seperti apa itu. Padahal teologi itu harus hadir dalam konteks. Nah itu saya padanya jadi dunia kita di perguruan tinggi sementara mempersiapkan generasi muda untuk berteologi seperti itu. Nah sedangkan konteks berteologi kita itu dalam tanda kutip, maaf saya harus mengatakan itu, sekarang tidak bisa diukur. Itu Pak bilang tadi kan, kita tidak tahu lagi mana yang disukai dan tidak. Itu saya minta sedikit tips dari Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaannya ini memang berat semua ya. Cocokologi jelas Bu, kan rimpang.
Tadi sudah saya tunjukin videonya kan, itu kan sebetulnya permainan kapitalisme aja lah ya untuk meningkatkan untuk ini. Tetapi kan sangat brilian idenya. Memendekkan jarak bahwa dengan begini saja Anda tuh sudah memberikan makan satu potong roti ya. Lalu motong padahal ya itu bukan pisau dan semacam itulah. Memang iya, apa boleh buat? Tidak linear lagi kita. Tidak reflektif lagi. Tapi sekali lagi sebetulnya sudah sejak awal saya memberi sinyal mengapa perlu lebih cerdik, yaitu melampaui yang refleksi dan reflektif. Bagaimana gini, sebagai dosen kita yang bergumul terus dengan ilmu itu punya persoalan DNA yang mendasar sekali, yaitu knowledge peril. Bahwa kita tidak mampu menurunkan pengetahuan kita yang canggih menjadi bahasa yang bisa diterima sebanyak mungkin orang, tidak harus semua orang. Itu tantangan para dosen. Semakin banyak istilah yang canggih, dia semakin menciptakan hierarki pengetahuan, dan itu yang terjadi dengan banyak di kalangan kita. Ya. Saya ini sebagai refleksi pribadi aja ya, tidak hanya dosen teologi tapi juga dosen ilmu sosial juga begitu. Membuat yang sulit-sulit supaya wibawanya jadi naik dan semacam itu dengan istilah yang canggih-canggih dan sebagainya. Itu yang namanya knowledge peril. Beban punya pengetahuan. Mengapa saya mendorong coba kita menggumuli lagi yang namanya teologi inkarnasi. Ya dari Kolose ya. Ia yang adalah Allah tidak bagaimana? Menentukan kedosenan ibu bapak loh ini. Ia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenosis kan, mengosongkan diri. Cocokologi itu mengosongkan diri Bu, bahasa kerennya itu kenosis. Apa boleh buat? Bukan berarti tidak ada metodologi lagi, bukan sama sekali bukan. Tetapi coba apa yang dipikirkan pertama kali. Saya kalau menulis itu begitu. Saya ada tulisan yang memang ya sudahlah ini tidak bakalan dibaca orang lah. Ini bagian dari pengembangan wacana gitu ya sudah. Tapi ada tulisan-tulisan khususnya kalau pengantar buku itu biasanya saya ingin itu bisa dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Maka saya berpikir yang baca ini kira-kira seperti apa. Saya melakukan cocokologi yang sebetulnya nggak ada kaitannya dengan ini, kaitan dengan apa substansi. Tapi supaya itu menjadi daya tarik. Contoh saya memberi kata pengantar bukunya Gary Nelwan ya. Lulusannya IAKN Manado juga. Tahu ya Bu ya, Gary Nelwan. Nah dia sudah nulis buku tentang Matu Ari. Ya sudah saya bicara pakai besti dan segala macam gitu loh. Karena pembacanya Gary Nelwan ini harapannya adalah anak-anak muda yang ingin connect lagi dengan tradisi Minahasanya begitu. Seperti itulah. Lalu saya kutip-kutip kata-kata Minahasa yang sebetulnya saya juga nggak ngerti, tapi pura-pura aja seakan-akan tahu lah. Cocokologi, apa boleh buat? Metode penting sekali. Teologi inkarnasi yang saya maksud tadi adalah salah satunya adalah metode menyampaikan pesan apapun yang Anda inginkan. Kebanyakan, tapi cukup deh karena waktu ini jam sangat rawan. Yang kedua Pak tadi kan lebih parah lagi nih. Kenapa kami didorong ke sana gitu? Gak tahu Pak, ini orderan dari Pak Tuhoni ini. Di endorse, saya sudah bilang. Makanya saya mengaku dosa dari awal, itu bukan teolog. Ini hanya belagu aja, pura-puranya kayak teolog gitu. Tapi yang saya bisa share dari pemahaman saya tentang, ini semua dari penelitian. Ya. Kalau membaca yang Jalan Ninja Ketujuh itu adalah distilasi dari banyak sekali. Saya tunjukkan kutipannya dari penelitian 2015 tentang kaum muda dan kaum milenial dan gagasan pluralisme dan seterusnya. Dari situlah saya menemukan bahwa kalau Anda dalam mengalami krisis, selain dengan penelitian dengan mahasiswi saya ya, tahun 2015 itu saya sudah nanya, kalau Anda punya masalah krisis, Anda nanya kemana? Ke guru, dosen, pemimpin agama atau apa? Pemimpin agama itu cuma 25%. Dari awal itu sudah ini. Kan berarti ada teologi inkarnasi yang tidak terjadi itu. Jangan-jangan. Mungkin begitu Pak, jawaban saya. Jadi boleh diterima, boleh enggak, apapun pilihan Bapak, Bapak tetap dapat makan siang. Gratis. Aman ya. Ibu Meli, ya saya sangat sering dengan IAKN Bu.
zamannya masih Ibu Jane masih stucken gitu ya. Nah, anak muda tidak mau kuliah itu benar sekali. Benar sekali. UGM, nah ini saya pamer sedikit dengan lembaga saya. Mengapa UGM mengembangkan UGM online? Bisa dilihat. Itu adalah program mikrokredensial. Dan beberapa program mikrokredensial itu bisa dijadikan SKS. Maksudnya begini, mikrokredensial itu adalah kuliah, isu tertentu, tapi topiknya hanya tertentu saja. Misalnya saya mengajar Advanced Study of Christianity, kajian lanjut agama Kristen ya. Mahasiswa saya itu semuanya Muslim, nyaris 90% Muslim. Nah, itu saya terangkan dan hanya tidak boleh lebih dari 10 menit. Direkam oleh studionya, PH-nya UGM, mereka punya PH sendiri, kameranya bagus, suaranya bagus sekali, saya tinggal tampil saja, ada slide-nya segala macam, saya sampaikan pengantar tentang Advanced Study of Christianity. Nah, bagi yang ikut bayarnya paling cuma 25.000, 50.000, ada yang 100.000 gitu ya. Kalau Anda ikut sampai ujiannya, saya akan membuatkan tes dan sebagainya, maka itu akan dihitung 1 SKS. Kalau Anda masuk ke CRCS, itu sudah dihitung 1 SKS. Nah, kayak begitu. Kenapa? Karena mengantisipasi orang-orang sudah tidak tertarik ke perguruan tinggi tradisional. Anak saya lulus dari sastra Jepang, sekarang dia di Jepang. Saya sudah rayu, kamu ambil S2 lah nak, gitu-gitu. Kayak papi gini loh, gitu. Melanjutkan tradisi kita, gitu. Enggak tertarik sama sekali dia. Enggak tertarik. Dia belajar apa? Belajar Canva dari Udemy, cuma 75.000. Belajar apa? Gambar dari mana? Gitu-gitu. Itu namanya micro credential. Jadi kalau lembaga kita tidak menyediakan itu, ya mengapa di STFC Jakarta punya VVK ya, di UKDW juga punya. Untuk awam ya, teologi awam dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk tetap mempertahankan relevansi perguruan tinggi. Karena betul sekali, anak-anak makin kesini makin tidak tertarik. Makin lama orang makin nggak tahu tuh namanya UGM gitu loh. Kalau Duta Wacana sih saya sudah sangat sering mengalami ya. Saya zaman masih di UKDW itu taunya di mana-mana Satya Wacana aja gitu loh. Ke Nias Satya Wacana semua Pak. Cuman Kak Yuneli saja yang lulusan UKDW, yang lainnya Satya Wacana semua. Saya insecure sekali gitu. Bayangkan makin lama makin anak-anak makin tidak tahu apa yang namanya Satya Wacana. Dia taunya saya butuh ini, dia searching ada, apalagi IG itu kan iklan yang bagus banget muncul kan iklan di situ. Anda senangnya apa, dia muncul sendiri gitu. Apalagi kalau tidak dimatikan settingan Google-nya itu tidak dimatikan, dia akan mendengarkan kemauan kita. Gitu. Jadi begitu Bu, apa boleh buat? Ya, mengapa harus inovatif terus, harus terus berubah. Yang kita takutkan itu sebetulnya bukan AI yang perlu ditakutkan. Bukan AI. Tapi orang yang canggih menggunakan AI. Maka kita perlu upgrade. Dan saya kira itu tujuan dari studi institut ini. Paling sedikit mungkin tidak teknisnya, tetapi ide-idenya mulai. Oh ini, dan itu tidak tergantung usia ya Ibu Bapak. Umur saya sudah hampir 60. Hah? Iya, ya masih pemuda ya. Tapi artinya tidak harus kita nih Gen Z, kita sudah senior, udahlah jangan berpikir seperti itu. Sama sekali, apalagi ChatGPT, apalagi namanya chat ya. Chat itu apa sih artinya? Ngobrol. Lihatlah, nama aplikasinya saja sudah sangat relate dengan kita kan. Bagi kita yang kesepian ya, meskipun punya pasangan tapi kesepian, ngobrol sama ChatGPT, dia akan kasih jawaban macam-macam, kasih endorse, kasih saran-saran gitu ya. Apalagi ChatGPT yang O ya, yang Optima atau apa yang O, itu lebih canggih lagi itu, jauh lebih manusiawi lagi. Yang kita takutkan adalah mereka yang memanfaatkan itu. Jadi kita harus upgrade. Jawabannya mungkin begitu Bu. Ya, sudah lewat 2 menit. Ya. Sudah habis, terima kasih sekali lagi Pak Leo untuk pemaparannya. Ada begitu banyak catatan ini sampai saya bingung lagi untuk yang menekankan bagian mana. Tapi hal yang mungkin saya bisa
garis bawahi bahwa digital teologi adalah bagian dari kemanusiaan, ya, sebagaimana Pak Leo tadi sampaikan, kita sudah tidak bisa lagi menghindar daripada masalah digital ini, media sosial, bagaimana kita harus menjadi bagian daripada media sosial. Dan juga ada beberapa kunci atau tips-tips ya yang sangat penting bagaimana memakai media sosial itu untuk kita berteologi. Salah satunya adalah harus relevan gitu ya, relevan. Ini sesuatu yang menarik Pak. Ini saya senang. Dan juga berteologi di Indonesia ini memang ada beberapa hal di situ ya, VUCA di situ, ada volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya. Dan, ya ini memang konteks kita, tapi sekalipun dalam keadaan situasi apapun juga kita harus berteologi yang bisa diterima, yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada di Indonesia ini. Saya rasa itu yang bisa saya catat sebagai satu resume untuk pemaparan dari Bapak Leo tentang digital teologi. Untuk selanjutnya waktu kita sudah habis dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Imran. Apakah ya, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Leo. Ya, terima kasih banyak Pak untuk materinya yang sedemikian baik.